Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita ingin membacakan sebuah berita tentang pertemuan antara Presiden Jokowi dan Anies Rashid Baswedan yang direncanakan berlangsung sore tadi atau malam ini. Berita yang dimuat oleh, kita petik berita yang dimuat oleh Detik News, yang dalam hal ini diulas oleh tanggapan dari Partai Demokrat maupun PKS dan pertemuan ini dibenarkan oleh pihak istana. Tentunya kawan-kawan sekalian, ini agak menarik karena berbagai berita baik itu yang dikemukakan oleh lawan-lawan Anies selama ini, Anies Rashid Baswedan maupun yang lainnya, seakan-akan kedua antara Presiden Jokowi dan Anies ini dikontraskan begitu rupa sehingga seakan-akan keduanya ini bermusuhan, padahal kita tahu bahwa yang pertama, Pak Anies Rashid Baswedan pada tahun 2014 ketika Presiden Jokowi, Pak Jokowi waktu itu mencalonkan diri sebagai presiden untuk pertama kalinya, Anies adalah juru bicara beliau dan sekaligus sebagai pendukung, dan kemudian hari Pak Jokowi menang dalam pemilu 2014 itu, kemudian Anies juga sempat menempati posisi sebagai Mendikbud walaupun kurang lebih 2 tahun beliau di reshuffle sebagai Menteri Mendikbud. Tentu hal-hal yang terkait dengan itu hanya Pak Jokowi dan Pak Anies yang tahu. Saudara sekalian, oleh karena itu berita tentang ini sangat menarik karena kemudian yang kedua adalah bahwa apa yang selama ini dicoba untuk dikontraskan antara kedua tokoh ini, Anies sebagai gubernur dan Presiden Jokowi sebagai presiden, Anies didukung oleh Partai Nasdem yang merupakan koalisi pendukung Presiden Jokowi, dan Anies awal juga ketika pencalonan Anies sebagai gubernur DKI tidak didukung oleh Nasdem, yang kemudian hari Nasdem dengan mungkin berbagai pertimbangan dan analisa dan lain sebagainya, dan mungkin faktor-faktor historical, kemudian Anies dicalonkan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem yang telah kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu. Dan saudara-saudara sekalian, juga kita bisa menangkap makna penjelasan dari elit Nasdem, ya, terutama ketua umumnya, bahwa sebetulnya pencalonan Anies ini juga setidaknya sudah didiskusikan juga dengan Presiden Jokowi, dan tentunya Presiden Jokowi juga mengetahui posisinya bahwa beliau tidak bisa melarang partai, walaupun partai itu berkoalisi nasional, Nasdem itu berada dalam koalisi nasional partai-partai pengusung atau pendukung Presiden Jokowi. Baiklah kawan sekalian, kita langsung bacakan saja berita tentang hari ini dan terutama tanggapan dari Partai Demokrat. Elit Partai Demokrat Kamhar Lakumani memuji sikap mantan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan yang meminta izin pamit ke Presiden Jokowi seusai purna tugas. Kamhar menilai itu tradisi yang baik. Permintaan pertemuan Mas Anies dengan Pak Jokowi yang berlangsung pada sore hari ini kami hargai, itu sebagai tradisi yang baik ketika purna tugas sebagai Gubernur DKI. Bersilaturahmi kepada Presiden Jokowi untuk melaporkan capaian dan program yang telah dikerjakan serta diselesaikan selama 5 tahun di DKI, mengemban mandat rakyat ibu kota. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Apalagi Pak Jokowi juga mantan Gubernur DKI Jakarta, lanjut Kamhar. Apa yang dilakukan Mas Anies ini adalah manifestasi etika politik tinggi
penghargaan dan penghormatan kepada Presiden sebagai kepala institusi pemerintah tanpa memandang dan menjadikan afiliasi politik sebagai faktor pembatas. Ini mencerminkan sikap kenegarawanan. Kamhar enggan mengaitkan pertemuan itu sebagai kode dukungan Jokowi ke Anies. Dia berharap Jokowi bersikap netral dan tidak berpihak ke kandidat capres pada pemilu 2024 mendatang. Kita berharap Pak Jokowi bersikap, kita berharap Pak Jokowi bersikap netral atau tak berpihak kepada kandidat tertentu pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pak Jokowi mesti menempatkan diri di atas semua untuk memastikan pemilu 2024 mendatang berjalan secara demokratis, jujur dan adil. Untuk ini Pak Jokowi mesti meneladani Pak SBY pada tahun 2014 yang lalu, tak berpihak pada pasangan calon tertentu dan memastikan pemilu berlangsung secara demokratis dan jurdil. Sebelumnya, elit Nasdem Bestari Barus mengungkap pertemuan Anies dengan Pak Jokowi sore ini. Anies disebut akan melaporkan terkait capaian kerjanya selama 5 tahun di DKI. Insya Allah, Pak Anies bertemu Pak Jokowi, kata politikus Nasdem Bestari Barus kepada wartawan Jumat 21 Oktober 2022. Silaturahmi kan sudah selesai tugas sebagai gubernur. Sekaliguslah pastikan akan melaporkan pencapaian pembangunan selama menjabat, ujar Bestari. Soal tempatnya kemungkinan di istana. Istana juga mengkonfirmasi adanya pertemuan itu. Pertemuan tersebut merupakan permintaan dari Anies untuk berpamitan setelah menyelesaikan jabatan Gubernur DKI Jakarta. Betul, kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretaris Presiden Bey Triadi Mahmudin, Senin. Permintaan untuk bertemu dengan Jokowi itu disampaikan Anies melalui Mensesnek Pratikno. Pertemuan Jokowi dan Anies digelar sore ini. Pak Anies meminta waktu Bapak Presiden melalui Pak Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, untuk berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Bey. Saudara sekalian, kemudian itu tadi diantaranya termasuk tanggapan dari Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat. Kemudian ini komen partai dari PKS yang dalam hal ini diwakili oleh Mardani Alisera kepada wartawan Jumat mengatakan bahwa itu bagus. Silaturahim adem itu adab yang baik. Pandangan terkait Pilpres memang tidak terlepas dari pertemuan Jokowi dan Anies itu. Namun Mardani yakin urusan Pilpres akan berjalan dengan kompetisi elegan dan beradab. Tapi urusan Pilpres kompetisi karya dan gagasan jalan terus. Kita perlu kompetisi yang elegan dan beradab. Selanjutnya dikatakan bahwa silaturahim itu baik. Bab kebijakan biar publik yang menilai. Sebelumnya Nasdem, selanjutnya dikatakan insya Allah Anies bertemu Pak Jokowi dan seterusnya. Demikianlah berita hari ini dan dikomen oleh Partai Demokrat maupun Partai Keadilan yang pada intinya mereka mendukung gagasan pertemuan itu, tetapi semuanya diletakkan dalam kerangka bahwa Pak Anies itu kan menjadi bawahan Presiden Republik Pak Jokowi, Pak Anies sebagai gubernur dan Jokowi sebagai presiden. Tentunya purna masa jabatan Pak Anies yang tanggal 16 Oktober yang lalu telah berakhir. Tentunya Pak Anies sebagai gubernur harus berpamitan kepada presiden
dan mungkin juga menyampaikan hal-hal yang eh, terkait dengan apa yang telah dikerjakan selama ini selama 5 tahun di DKI. Walaupun untuk itu tentunya eh, day to day atau month to month juga sudah diketahui oleh Presiden tentang apa yang dikerjakan oleh Pak Anies pada masa 5 tahun jabatannya sebagai gubernur. Saudara sekalian, tetapi momentum seperti ini kan setidaknya walaupun dalam rangka untuk menyampaikan dan berpamitan karena masa tugasnya telah selesai, dan sekaligus juga mungkin Pak Anies sebagai orang yang sangat sopan ya, adabnya sangat terjaga, tentunya dia juga menyampaikan terima kasih, ucapan terima kasih atas kerjasama mereka, Pak Anies sebagai gubernur dan Pak Jokowi sebagai presiden dalam menjalankan tugas masing-masing, dan terutama tugas Pak Anies selama 5 tahun sebagai gubernur DKI. Nah, bahwa ada pembicaraan lain hanya Pak Anies dengan Pak Jokowi yang tahu, apalagi Pak Jokowi juga tahu bahwa Pak Anies adalah salah satu kandidat calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. Setidaknya itu telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, yang sekaligus Partai Nasdem itu hingga hari ini sudah 2 periode Pak Jokowi sebagai presiden tetap berada di dalam pengusung, pendukung, dan tetap berada di dalam koalisi pemerintahan pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga banyak spekulasi mungkin saja timbul muncul dari orang-orang, tetapi setidaknya dengan pertemuan dan etika berpolitik yang ditampilkan oleh Anies maupun Pak Jokowi dan pertemuan ini tentu akan mengharapkan tensi politik di kalangan pendukung masing-masing itu menurun, apalagi Pak Anies selama ini ditempatkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya atau kurang menyukainya, itu seakan-akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Nah, bahkan tidak seakan-akan lawan politik yang luar biasa, padahal Pak Anies sebagai gubernur dan Pak Jokowi sebagai presiden kan memang itu harus kerjasama dan menyukseskan program-program pemerintahan, baik itu di level nasional maupun level daerah di tingkatnya masing-masing, dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kita tahu hari-hari ini bahkan sebelum-sebelumnya begitu luar biasa Anies dibully oleh kelompok-kelompok yang kita sebut dengan buzzer, yang selama ini memang dikaitkan dengan pendukung-pendukung Pak Jokowi seperti Denny Siregar, Eko Kuntadi dan lain sebagainya, terutama juga dari beberapa oknum di PSI ya, yang begitu menyebar ketidaksukaan, kebencian terhadap Anies Rashid Baswedan. Bahkan Pak Anies masih dibully, dianggap dia tidak memiliki prestasi apapun, bahkan dia selama 5 tahun tidak kerja untuk DKI sedikit pun. Padahal kita tahu bahwa begitu banyak orang di Jakarta maupun di luar Jakarta, rakyat, jutaan orang memuja, mengagumi karya-karya yang telah dilakukan oleh Anies ketika menjadi gubernur, membangun Jakarta, mendapat penghargaan internasional maupun nasional. Di pemerintahan Jokowi misalnya, itu dari Departemen Dalam Negeri memberikan penghargaan berulang-ulang dalam bidang-bidang tertentu, termasuk juga dari Kerjaan Dasar Departemen Perdagangan, juga dari KPK sampai 3 kali, dari BPK dan lain sebagainya. Nah, bahkan kota Jakarta dianggap salah satu kota terbaik di dunia dalam melakukan transformasi transportasi atau transformasi di bidang-bidang yang lainnya. Dan kita merasakan ya, kita yang berada di pinggiran Jakarta ini
setiap saat kita berada di Jakarta dan melihat kemajuan yang luar biasa yang juga kita amati juga puluhan tahun belum pernah semaju dan seindah ini Jakarta hari-hari ini, walaupun kita harus akui bahwa ada problem, misalnya banjir itu dari tahun ke tahun belum terselesaikan. Dengan misalnya satu ya, banjir itu eh, belum secara tuntas 100% belum terselesaikan. Tetapi kan banjir itu bukan hanya di kota Jakarta, di seluruh Indonesia. Yang kemarin-kemarin dan hari-hari kita lihat kayak Bali saja begitu rupa banjirnya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana, di Maluku, banjir melanda negeri kita, dan itu pada musim-musim tertentu. Walaupun kota Jakarta memang soal penanganan banjir ini kita juga lihat bahwa mengalami kemajuan yang sangat signifikan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelumnya dibandingkan dengan pada tahun-tahun ketika Anies Rashid Baswedan memimpin Jakarta dan menangani serta membangun kota Jakarta. Nah, kawan-kawan sekalian, tentunya ini banyak spekulasi akan muncul dengan pertemuan ini, walaupun lead-nya, beritanya bahwa beliau datang untuk berpamitan karena telah melaksanakan tugas selama 5 tahun sebagai gubernur DKI, dan juga mereka sebagai kawan karena Pak Anies juga pendukung Pak Jokowi, tim pemenangan Pak Jokowi di periode yang pertama. Dan hari ini Nasdem sebagai salah satu sebagai salah satu partai koalisi Pak Jokowi dan pendukung Pak Jokowi hingga hari ini telah mencapreskan Anies sebagai salah satu calon presiden 2024 dalam pemilu 2024 yang akan datang. Kita berharap bahwa pertemuan ini tentunya pasti banyak hal dibicarakan, bukan hanya soal itu, tapi juga mungkin juga disinggung-singgung tentang mungkin juga bisa aja ada diskusi kecil atau apa tentang pencalonan Pak Anies sebagai calon presiden di 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, saya kira itu saja yang yang terkait dengan masalah berita pertemuan Anies Rashid Baswedan sebagai mantan gubernur DKI dengan Presiden Joko Widodo pada sore tadi. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.